Sama siapa Kak Indonya? Ke rumah aku sendiri. Aku lagi nyari-nyari ini nih, lagi nyari-nyari apartemen yang bagus di Indo, tapi yang nggak mahal. Menurut kalian gimana ya kalau apartemen di Indo? Tapi aku maunya di Jakarta Selatan, nggak mau di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, aku nggak mau. Di mana ya enaknya? Enaknya di mana guys? Kalau nyewa apartemen tuh, tapi jangan yang mahal-mahal, ngerti nggak sih maksud aku? Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Mas, dikit yuk. Dikit aja dikit. Ibu nih. Iya. Dikit aja yuk. Naik lagi gua. Kaibel gimana tempatnya Kaibel? Kaibel, tempatnya kayak gimana nih Kaibel? Kamar udah terlalu 2 kali Kaibel. Keputusan tentunya. Alasannya apa sih Kaibel? Kaibel sedikit dong Kaibel. Jangan juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan pengen menginginkan Apa karena kamar sudah Kaibel, dikit aja Kaibel. Dikit dong, Kak. Mendikit. Bapak. Bercerai Kaibel. Pinjangin apa? Sama bercerai apa? Anjing dorong nih sumpah. Kaibel, saya yang banyak ikut kajian. Kaibel, alasan utamanya apa Kaibel? Kenapa Kak Sultan membuat Kak? Kaibel, enggak ada nih Kak. Kaibel, alasan utamanya apa Kaibel? Atau dia sama Akrin Kaibel. Oke, yuk lepas yuk. Bu, dari pihak Amar ada nggak Bu? Boleh minta kontaknya Bu? Bu ngobrol sebentar dong. Nggak hadir. Bu, sedikit dong mungkin boleh? Mbak, dikit aja Mbak. Dikit aja Bu. Ibu hari ini seperti apa? Ibu sedikit aja. Ini kalau kayak gini nggak bakal dapat semua. Mbak, turun dulu deh Mbak. Kita dari pagi nih kasih kesetan aja di bawahnya aja. Tentang agenda sidang. Ayo biar rapi aja, biar rapi. Tolongin anaknya aja ya. Bentar ya. Maaf ya Bu, sedikit dong Bu. Tadi agendanya seperti apa? Agenda persidangannya aja Bu. Ya, udah sidangnya tadi sidang kedua masih pemanggilan, nanti sidang berikutnya masih dipanggil lagi gitu aja. Hari ini belum mediasi dong? Belum ada. Hari ini Amar kenapa nggak datang Bu? Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Alasan perceraiannya apa sih Bu? Nanti aja di sidang. Ibu, alasan perceraiannya apa sih? Mungkin ada ungkapan dari Iris Bel sendiri? Enggak, belum nanti ya Mbak ya. Maaf ya Mas ya. Minta kontak itu. Apa yang dituntut sih Bu sama Ibel Bu? Maaf ya. Apa yang dituntut Bu? Boleh minta kontaknya nggak? Minta kontaknya dong Bu. Bu, sedikit dong Bu. Apa yang menjadi alasan Ibel mungkin Bu? Maaf ya Mas. Bu, apa yang jadi alasan Ibel? Mungkin ada ungkapan hatinya seperti apa Bu? Ya nanti aja. Ya nanti aja. Tapi Iris sendiri sekarang gimana? Lebih kuat atau seperti apa nih Bu? Doakan aja ya Mbak Irisnya ya. Ini handphone, gila. Handphone. Bu, seperti apa Bu? Sedikit Bu. Ibu minta kontaknya dong. Saya nggak tahu apa-apa. Aduh, saya bukan orang kepo, beneran ya. Jadi saya nggak tahu, saya hanya bisa mendoakan saja. Ya, bisa bersiapa. Tapi mungkin Mimi sendiri melihat Ibel sekarang mungkin jauh lebih dekat dengan Allah dan mungkin seperti apa sih Mimi? Iya dong, Ibel lebih kepada kan karena kita punya kajian rutin ya. Saya sama Ibel tuh ada kajian rutin. Saya Ibel Fairuz itu kajian rutin yang memang membahas tentang kitab fikih dan segala macam. Jadi saya tahu Ibel semakin kesini semakin lebih mendekat ke Allah, pengen belajar lagi, gitu, lebih menjadi dia udah soleha tapi pengen jadi wanita yang lebih soleha lagi, menjadi ibu yang solehah lagi. Gitu. Amar saat datang di rumah saya untuk pengajian itu dia hanya saat bertemu saya dia mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya bertemu dengan Umi, saya pengen mengucapkan terima kasih sejak saya nggak ada, Umi jaga Ibel dan anak-anak saya. Umi menguatkan hati Ibel, itu sih. Lebih ke ungkapan terima kasih. Iya, ungkapan terima kasih dari Amar. Ya, sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel. Kan gitu, karena kan mereka yang menjalani ya
Kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, ya kan? Apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain. Udah kita doain aja. Oh enggak ada. Ibel tuh tidak pernah membuka aib siapapun tuh orangnya begitu. Jadi lebih kepada ya udah itu keputusannya terbaik. Mungkin apapun keputusannya nanti ya saya aja bisa mendoakan gitu. Keluar dari saya sebagai suami, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat tegar dengan kejadian seperti ini. Dia tidak sama sekali kalau saya lihat bagaimana pandangan saya, apalagi sekarang keteguhan hati, saya merasa malu untuk bisa memantaskan diri. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistikhorohin, ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. Buat siapapun yang gagal menjadi suami istri, kalau dia punya anak kan dia nggak boleh gagal jadi orang tua dong, ya kan gitu. Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya, kan gitu. Ya saya mensupport apapun yang terbaik buat mereka berdua gitu ya. Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak, maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua. Gagal sebagai seorang suami istri, tapi nggak boleh gagal menjadi orang tua buat mereka. Prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka, yaitu Airly dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Jadi kalau seseorang pria muda yang menyukai wanita yang lebih tua, itu dikenal di dalam istilah psikologi atau apa sebagai Oedipus kompleks. Jadi itu adalah wanita yang jauh lebih tua, ya. Jadi seperti seorang anak yang mencintai ibunya, ya. Kasus seperti kasus Sang Kuryang, nah itu tuh Oedipus kompleks, ya. Sementara kalau seorang anak perempuan yang remaja ataupun perempuan yang menyukai yang jauh lebih tua, ya, seperti usia bapaknya, itu yang disebut dengan Elektra kompleks. Nah, tentu saja itu bukan suatu penyimpangan yang bahaya, ya, dan itu terjadi saja, hanya kecenderungannya saja. Kita katakan dia lebih menyukai wanita yang lebih tua, yang mirip ibunya, dia menyukai pria yang lebih tua, yang mirip ayahnya. Nah, itu seperti itu. Insya Allah pasti orang tua juga pasti bakalan ngerestuin, ya kan? Apalagi namanya anak, pengen anaknya biar lebih sukses lagi. Tapi kalau emang itu kemauan anaknya mau gimana lagi? Jangan dipaksakan gitu. Yang penting kita menasihatinya dengan cara kita menyampaikan kepada orang tua itu kita harus sopan, harus hormat, harus jangan ada yang teriak-teriak begitu-begitu, enggak. Semua hidup itu pilihan, ya kan? Dan penilaian orang itu bagaimana perbuatan kita, tindakan kita. Lu mau dihargain tergantung lu ngargain orang nggak? Tampilan lu apa? Kan kayak gitu. Kalau lu diri lu sendiri aja nggak lu hargain, gimana orang lain mau ngargain lu? Gimana netizen juga mau menghargai? Kan kayak begitu. Jadi tolong dipikir gitu loh. Bener, bisa aja orang beda usia, nggak bener cinta nggak mandang usia. Tapi kan kita kan punya logika gitu. Apakah pantas? Tolong mami berpikir, pantas nggak kalau aku sama seseorang ini, ya, di luar nama besar adik gue deh, misalnya, kan nggak pantas. Janganlah memancing orang jadi apa ya, jadi berkata buruk gitu loh, jadi dicemooh, janganlah, udah malu banget. Gue kan juga jadi kena dampak, semuanya kena dampak. Saya kan punya hak juga untuk menentukan hidup saya kan gitu. Kita hidup ya harus ngikutin apa kata hati kita, ngapain ngikutin apa kata orang lain, ya kan? Ngikutin apa kata hati orang lain belum tentu niat dia baik, ya kan? Belum tentu, makanya ikutin apa kata hati kita sendiri. Ya siap lah,
Ya kan? Apa yang mesti harus dibebanin? Kalau misalkan rencana Tuhan ya udah seperti itu, ya siap-siap. Apakah kalaupun terjadi, apakah perkawinan itu bisa langgeng? Bisa. Ya, karena apa? Karena untuk wanita yang memasuki katakanlah sudah usia di atas 40 tahun atau kadang-kadang 50, dia memasuki usia menopause, kita bisa terapi menopausnya, bisa mens lagi, ya bisa menstruinya berlendir lagi, sehingga untuk melakukan hubungan seks itu biasa. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu mengalami kelainan seksual. Tidak, kita tidak mengatakan itu. Wanita yang lebih tua itu sangat tergantung kepada selera. Ya, kita nggak bisa mengatakan ada masih banyak loh cewek-cewek yang cantik-cantik yang ngajak dia, tapi karena memang dia seleranya dengan wanita yang modelnya mama, ya mau diapain lagi gitu loh. Dan kita oke-oke aja. Tidak semua pria-pria yang menyukai wanita yang lebih tua itu dia kelainan, tidak. Kita juga banyak kok menemukan pria-pria muda yang justru jatuh cinta kepada pria-pria yang lebih tua, meskipun mungkin jarak umurnya kurang dari 10 tahun. Ya, ini kan lebih dari 10 tahun, lebih pada anak dan ibu kan, makanya kita sebut Oedipus. Tapi kalau hanya jaraknya sedikit itu tidak masalah. Banyak kok artis-artis yang menikah beda usia, si suaminya lebih muda, tapi happy-happy aja. Karena apa? Mereka yang boleh dikatakan pria matang, wanita matang itu bukan dari sisi usia, tapi dari sisi kepribadiannya dalam dia kemampuan menangani masalah. Usia mungkin si wanitanya lebih tua, tapi si prianya, si wanitanya dia merasa biarpun dia umurnya lebih muda dari saya, tapi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Ya, banyak pria-pria yang udah umurnya tua tapi kelakuannya masih kayak anak kecil, masih pengen clubbing, masih datang ke ngopi-ngopi sama teman-temannya, yang menurut saya itu. Tapi ada juga pria-pria yang umur 22, 23 tapi dia sudah berpikiran tentang berumah tangga yang benar dan sebagainya. It's okay aja. Itulah namanya dunia. Ya, jadi tidak bisa semua itu bahwa perempuan harus lebih muda daripada laki-laki. Laki-laki harus lebih muda daripada perempuan. Itu adalah mitos-mitos yang dibangun seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Padahal sih oke, yang namanya ketertarikan itu tidak hanya ketertarikan fisik saja, ya, tetapi juga ada yang namanya ketertarikan jiwa, kesesuaian, kesepahaman jiwa, dan itu bisa ditemukan pada wanita yang lebih tua, pada pria yang lebih tua, pada wanita yang lebih muda, pada pria yang lebih muda. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.